Semakin hari cerita Ahok semakin mengejutkan, semakin bikin deg-degan. Terutama dari kalangan istana gitu, karena setiap hari ada aja pernyataan-pernyataan Ahok yang bikin orang deg-degan, sangat-sangat mengejutkan. Kemarin Ahok tiba-tiba bercerita soal dirinya yang dibujuk untuk tidak mundur dari komisaris Pertamina, atau bahkan diajak untuk nyebrang ke 02 karena di sana ada anak Jokowi. Dan orang ini menurut Ahok adalah orang yang sudah keluar dari PD Perjuangan, yang mungkin inisialnya adalah Marwar Sirait mungkin gitu ya, yang kemudian membujuk Ahok, mengingatkan Ahok terkait jasa-jasa Jokowi yang menjadikan Ahok seorang napi menjadi komisaris utama Pertamina katanya. Jadi Ahok ini diingatkan dengan orang PDIP yang sudah keluar ini, dan jawaban Ahok ini sangat-sangat mengejutkan banyak orang. Ahok bilang simpel saja, ya yang jadikan dia napi siapa? Kan dia juga. Yang jadikan Ahok napi kan dia juga, kata Ahok. Jadi dalam bahasa lain, Ahok meyakini bahwa yang menjadikan dia kemudian dipenjara dan menjadi napi juga atas dorongan dari Jokowi. Makanya kemudian hari ini Ahok merasa tidak punya beban untuk kemudian berseberangan dengan Jokowi atau tidak mendukung anaknya. Karena ada cerita masa lalu yang selama ini dipendam sendiri oleh Ahok. Ya meskipun bagi saya pribadi ini semacam sebuah konfirmasi, karena memang mengejutkan sekali melihat Ahok kemudian berbicara lantang seperti ini, meskipun sebelum-sebelumnya saya sudah pernah mendengarkan cerita dengan versi yang jauh lebih panjang. Tapi waktu itu saya tidak bisa percaya gitu, karena sebelum tahun ini saya adalah pendukung Pak Jokowi gitu ya, saya ngikut Pak Jokowi, betul ikut Pak Jokowi, dan dengan semua cerita-cerita negatif yang terjadi di Pilkada DKI 2017 yang menyasar Pak Jokowi, saya tidak bisa terima gitu ya, saya tidak bisa percaya, karena ada banyak cerita dan versi terkait Ahok ini gitu ya. Tapi karena mungkin selama beberapa tahun kemarin saya masih menjadi pendukung Pak Jokowi, saya sulit untuk meyakini itu, sampai kemudian hari ini Ahok sendirilah yang mengucapkan atau memberikan konfirmasi terkait posisi dirinya yang kemudian menjadi narapidana. Karena dalam cerita yang lebih panjang, saya pernah mendengarkan sebuah pernyataan dari seseorang, dari informan saya gitu ya, bahwa Ahok ini menjadi napi itu memang menjadi target operasi. Karena coba kita bayangkan, coba kita ingat-ingat, Ahok itu berpidato di Pulau Seribu lebih dari sejam, kemudian dipotong menjadi hanya beberapa detik, difokuskan kepada masalah soal menyinggung soal agama, dan itu bukan sebuah pekerjaan atau sesuatu yang mudah dilakukan bagi semua orang. Ini jelas butuh keahlian, ini jelas butuh persiapan. Pernyataan Ahok semacam itu butuh pemantik, butuh pemicu, dan itu skenario ini benar-benar sudah disiapkan secara matang. Karena kalau kita bicara soal logika gitu ya, dari pidato yang lebih dari sejam di Pulau Seribu di hadapan banyak orang, dan gak ada satupun dari mereka yang protes terkait itu, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya pidatonya Ahok itu aman-aman aja. Tapi kemudian dipermasalahkan, dan kemudian ada satu titik yang membuat Ahok jadi bermasalah. Nah, yang bisa melakukan skenario atau membuat skenario seperti ini, dari mulai memantik Ahok untuk marah, memantik Ahok untuk membuat pernyataan-pernyataan negatif gitu ya, pernyataan-pernyataan untuk merespon situasi yang terjadi hari itu, ini kan butuh persiapan yang sangat matang. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Jadi, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita, ahli peramal tentang Ahok. Ahok yang kita ketahui bahwasannya beliau adalah komisaris PT Pertamina. Namun Ahok telah mengundurkan diri dari kabinet Pak Jokowi. Tentunya ini sangat menarik dan sangat bermanfaat kita ketahui, dan apa yang disampaikan oleh ahli peramal ini sangat-sangat menarik dan sangat bermanfaat agar kita ketahui situasi politik saat ini.
Ahok mengundurkan diri karena ingin mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan bahkan paslon nomor 2 atau tim ses paslon nomor 2 mengajak Ahok bergabung untuk mendukung Prabowo Subianto. Namun Ahok menolak dan tidak mau mendukung paslon nomor 2. Tentunya berbagai hal cara mereka membujuk Ahok agar mendukung Prabowo Subianto dengan kata-kata manis. Mereka mengatakan karena Ahok telah menjadi komisaris PT Pertamina karena adanya Pak Joko Widodo. Namun Ahok juga mengatakan dia masuk penjara karena adanya Pak Jokowi juga. Jadi ini membuat para paslon nomor 2 bahkan Pak Jokowi pun panik dengan pernyataan Ahok tersebut. Nah, semakin hari semakin terbukalah sifat Jokowi yang telah dibongkar oleh Ahok yang kita kenal Basuki Purnama. Teman-teman, situasi politik saat ini yang dipergunakan oleh Pak Jokowi, banyak pengamat politik yang mengkritik tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang hanya mendukung Prabowo Subianto dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini. Banyak para menterinya yang sudah mengundurkan diri karena ketidaknetralan Pak Jokowi ini membuat rusaknya demokrasi. Banyak para guru besar yang turun ke jalan dan turun menyuarakan soal ketidaknetralan. Bahkan Pak Jokowi ini sudah hampir mirip semasa Soeharto, yang dimana yang kita tahu Soeharto diturunkan dari jabatannya sebagai presiden karena adanya suara aktivis dan bahkan guru besar. Kalau sampai guru besar turun tangan, tentunya ini memang sangat situasi yang sangat darurat. Teman-teman, kalau kita dengarkan pernyataan-pernyataan Ahok ini tentang Pak Jokowi sudah semakin terbuka. Itulah ketakutan Pak Jokowi setelah mundurnya Ahok sebagai kabinet Pak Joko Widodo. Kita tahu bahwasannya Ahok telah melontarkan pernyataan-pernyataan semasa dia menjabat sebagai PT Komisaris Pertamina. Teman-teman, kita bisa lihat Sri Mulyani juga ingin mengundurkan diri dari kabinet Pak Jokowi, tetapi Megawati melarang. Karena ketika dia mengundurkan diri, bagaimana nanti masyarakat karena dia adalah Menteri Keuangan. Ya, cukup sajalah Ahok yang mundurkan diri karena Ahok saja sudah buat kentar-kentir. Pernyataan tersebut sangat menarik menurut saya karena dia mengatakan memang dulunya dia masuk narapidana dan penjara. Kalau bukan karena Pak Jokowi kan ya nggak mungkin, dia kan seorang presiden. Ya karena keputusan dia, karena dia adalah seorang presiden, makanya dia masuk penjara. Ini membuat ketakutan Pak Jokowi yang semakin hari semakin terbongkar. Dan bukan cuma itu, para guru besar juga sudah turun tangan. Bagaimana nanti nasib Pak Jokowi, apakah mirip dengan Soeharto? Itu kita harus lihat, teman-teman. Jadi pernyataan atau edukasi dari saudara kita Al-Hipur Rahman ini sangat bermanfaat dan sangat-sangat membuka pola pikir kita agar kita tidak salah memilih pemimpin. Tentunya paslon nomor 2 sering banget bermasalah dengan kasus HAM, dengan melanggar kode etik di konstitusi. Mereka adalah pelanggar hukum, bahkan cacat hukum. Teman-teman, apakah kita hanya berdasarkan rasa kasihan? Ada salah satu mahasiswa, saya tanya, kenapa Anda memilih Prabowo Subianto? Ya kasihan saja, sudah 3 kali mencalonkan diri. Ya mungkin tahun ini kesempatan dia. Kalau kita berdasarkan karena hati kasihan, tentunya itu salah, teman-teman. Karena ketika kita salah memilih pemimpin, maka kitalah yang akan sengsara, bukan karena kasihan.
Dan sebagai kita mahasiswa, kita harus memikirkan secara logika, bukan secara hati. Kita lihat dulu rekam jejaknya, apakah ini layak menjadi pemimpin atau tidaknya. Kita harus mengetahui. Teman-teman, dimanapun Anda berada, sebelum memilih, tentunya kita harus melihat rekam rekodnya. Carilah pemimpin yang potensi yang tinggi. Ahok pun mengatakan, pilihlah Ganjar Mahfud karena sudah berpengalaman. Ahok ini yang kita tahu adalah orang yang sangat jujur dan sangat konsisten dengan perkataan dan sangat bagus dalam kepemimpinannya. Makanya Ahok sampai dimundurkan dari gubernur, sampai ditarik pidana karena dinyatakan penindasan agama, padahal tidak. Itu waktu Pilgub lawan Anies Baswedan yang menggunakan politik identitas. Jadi menurut saya kejujuran Ahok ini telah terbuka dan kepada tujuannya kepada Pak Joko Widodo. Teman-teman, kita harus mengetahui Pak Jokowi saat ini memang digempur parah menteri-menterinya. Banyak pengamat politik, Rocky Gerung juga mengkritik. Bahkan banyak politik-politik yang di negara kita yang sangat terkenal mengkritik tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi Widodo ini. Saya sendiri memang bangga dengan Pak Jokowi, telah membangun Indonesia ini semakin jauh lebih baik. Tetapi untuk saat ini kekecewaan kita sebagai pendukung Jokowi sudah membara-bara. Kita kecewa dia telah mengkhianati partainya sendiri. Partai PDIP hanya mendukung Prabowo Subianto karena adanya Gibran sebagai beban. Menurut saya Gibran ini adalah beban. Tetapi inilah ambisi Pak Jokowi karena dia tidak bisa menjadi presiden ketiga kali lagi. Karena dilarang oleh Megawati. Karena Megawati taat konstitusi. Sedangkan itulah makanya diusutlah Gibran. Karena kalau kita lihat fisik Prabowo Subianto yang cukup tua, tentunya sudah sangat susah untuk melakukan belusukan. Ya karena kalau tidak mampu bahkan turunlah Gibran dan dialah berkuasa. Kita taruhlah Prabowo memimpin 2 tahun kalau misalnya sanggup. Kalau kita lihat fisik dia yang tua, tentunya kan Gibran lah naik. Dan disitir Jokowi lah, karena Jokowi telah 10 tahun berkuasa. Jadi dia lebih paham, lebih tahu dalam situasi-situasi strategi-strategi yang dibangunnya di Indonesia ini. Teman-teman dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.